Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami hingga pada hari Minggu ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan damai sejahtera-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, memberkati dan mengurapi kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Ayub 23. Ayub 23 ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita mau belajar dari kisah Ayub. Tema firman Tuhan hari ini, diuji dan dimurnikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah wawancara, seorang penyanyi dan penulis lagu menceritakan pergumulannya saat ia berusaha mencari keseimbangan antara mengurus pelayanan, pekerjaan, pernikahan, dan perannya sebagai ibu. Sambil merenungkan pergumulan itu, ia berkata, "Saya merasa sepertinya Allah membawa saya ke dalam masa pemurnian. Bahkan hampir-hampir saya merasa patah semangat." Demikian jawaban seorang ibu tadi. Nah, saudara-saudaraku, dalam perikop firman Tuhan hari ini pun Ayub merasa kewalahan setelah kehilangan penghidupannya, kehilangan kesehatannya, bahkan kehilangan keluarganya. Bahkan lebih parah dari itu, saudara-saudaraku, meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, ia merasa Tuhan sedang mengabaikan permohonannya. Allah seolah tidak lagi hadir dalam pengalaman hidupnya. Ayub menyatakan bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari, entah ke utara, ke selatan, ke timur, atau barat, seperti dikatakan dalam perikop tadi. Dia tidak menemukan. Di tengah keputusasaannya, Ayub mendapat pencerahan. Imannya kembali berkelip seperti nyala lilin di suatu ruang yang gelap. Ia mengatakan, "Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Itu dikatakannya dalam ayat 10. Orang Kristen sedang diuji dan dimurnikan oleh Allah. Ketika dia memakai berbagai kesulitan untuk menyingkirkan
kepercayaan kita pada diri sendiri, untuk menyingkirkan kebanggaan diri, dan untuk menyingkirkan hikmat duniawi yang kita andalkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sepertinya Allah membisu selama proses pemurnian itu, dan dia tidak menjawab seruan kita yang meminta pertolongannya, mungkin dia sedang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh semakin kuat dalam iman kita. Penderitaan dan masalah itu dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah kesulitan hidup kita. Nah, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan siksaan seperti itu? Kenapa Allah mengizinkan pergumulan sampai seperti itu? Salah satu bagian terberat sebagai orang Kristen adalah kita diharuskan menerima kenyataan kalau orang yang memilih sebagai murid Kristus tidak berarti akan terbebas dari pencobaan dan siksaan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih itu mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi seperti kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial yang sulit, kekhawatiran dan ketakutan dan lain sebagainya? Mengapa Allah yang baik, Allah yang penuh kasih itu mengizinkan orang Kristen mengalami pergumulan itu? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia seharusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak, saudara-saudara. Alkitab menyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang yang dianggapnya anak, sehingga Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Itu berarti, saudara-saudara, pencobaan dan siksaan itu, pergumulan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala pergumulan, segala kesulitan, siksaan yang kita alami dalam hidup kita, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita itu, semua itu dimaksudkan Allah adalah untuk kebaikan kita. Karena itu, saudara-saudara, bagi orang-orang percaya, semua pencobaan, semua pergumulan, semua siksaan itu pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah tujuan utama bagi orang Kristen. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini, termasuk pencobaan dan siksaan, pergumulan itu semua diizinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, ini adalah bagian dari proses pengudusan, diasingkan untuk tujuan ilahi dan bisa hidup dalam kemuliaannya. Itu adalah proses diuji dan dimurnikan. Itu proses, saudara-saudaraku, proses sedang diuji dan dimurnikan. Dan semua itu terjadi untuk kebaikan kita semua. Maka tetaplah kuat, saudara-saudaraku, ketika engkau sedang diuji dan dimurnikan melalui penderitaanmu, melalui kesulitanmu, melalui siksaan yang kau alami sebagai orang Kristen. Tetaplah kuat dalam hidupmu dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Dia akan menolong kita. Dan segala sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di sorga, dalam Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan untuk percaya bahwa Engkau menyertai kami, bahkan di saat kami tidak bisa melihat-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam setiap penderitaan kami, dalam setiap pergumulan kami, kesulitan kami, bahkan siksaan yang kami alami dalam hidup kami sebagai murid-Mu, kami berserah padamu. Kami berserah kepada Tuhan untuk tujuan Tuhan, demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.